Paulus atau Yesus di surga? Jawab. Saya sudah bacakan samamu hadits Ahmad nomor 2238. Pun dalilnya bertentangan. Mampus kau. Sekarang mana dalilnya Paulus di surga? Satu. Tunggu ya, jangan diturunkan dulu. Saya hantam dulu pantatnya dengan balok-balok ya. Kepalanya lagi. Mulutnya. Mulutnya, lehernya, kupingnya, matanya ku hantam juga pakai apa ini? Tutup panci. Hantam lagi biji pelernya dengan tendangan. Masih mau ku datang. Dalilnya kau mintakan, mana dalilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga? Hadits Ahmad nomor 22378. Sudah ku jawab, sudah ku bacakan. Qala qultu ya Rasulullah, man fil jannah? Qala nabiyyu fil jannah, wasyahidu fil jannah, wal mauludu wal walida. Jelas itu. Sekarang mana dalilnya Paulus atau Yesus di surga? Mana? Dasar turunin Kristen. Nggak bisa jawab, udah saya turunin. Sudahlah kalau begitu. Ini ada si Kristong. Iya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Diskusi ya, yang bagus ya. Pakai data. Kristen, temanya ini Kristen sembah Theos. Nah, langsung di mute. Sanggup Tidak, dia bang. Juga ada. Saya mau tanya Bang Zuma, bolehkah? Sekian banyak orang Kristen kamu lihat di sini keok. Sempat-sempatnya kau mau bertanya. Harusnya kau menjawab semua masalah yang membuat kepala mereka gepeng. Enggak. Ini saya mau tahu tentang Quran dan hadis. Bolehkah? Dari dulu itu kerjamu. Ya Bang Zuma ini kan Rasul juga, saya sudah bilang itu. Nah itu dia, lihat tengoklah, mulai tidak waras lagi kan. Apa kita puji-pujian, ndak mau diterima pujian tak? Itu kamu jawab itu bantahan-bantahan. Udah, saya itu sudah bertemu Yesus. Itu sudah saya ceritakan itu bertahun kemarin itu, tapi berarti kau belum waras sampai sekarang. Jadi begini Bang, saya cuma mau tanya Quran karena ada satu hadis yang saya praktikkan itu betul. Boleh ya? Apa itu? Itu di surah sorry ya. Apa? Hadis Al-Bukhari 75. Apalagi di situ berbunyi, jika suara azan dibunyikan itu para syaitan itu larinya terkentut-kentut. Pada suatu ketika saya itu kan lagi download TikTok suara azan. Saya pakai headset di telinga. Kok pada yang marah ini orang Kristen, orang Muslim. Berarti lu setannya. Mereka marah-marah gitu loh. Dari mana mereka tahu kalau saya lagi dengar suara azan gitu? Kamu tuntaskan dulu agamamu. Ketinggian kau bahas Islam. Terlalu tinggi itu materi Islam itu hanya sampai kepada orang yang berakal. Kayak mana ceritanya? Anda nggak berakal, bahas Islam, mana nyambung? Gak bisa. Justru karena Quran itu baik, maka ternyata dibuktikan di dunia nyata ini memang betul. Hadisnya berkata betul. Jika suara azan dikumandangkan, setan-setan lari terkentut, dan saya praktikan itu. Di mana Anda baca itu, Kak Mase? Hadis Bukhari berapa? Di surah 75, Bang. 75. Memang ada kayak gitu hadis sih? Hadis Al-Bukhari surah Sot ya, Sot 75. Ya Allah ya Karim. Masa memang piate. Kita kan butuh tuntunan Rasul di sini. Rasul Indonesia. Lucu ini.
Kamu bahas agamamu aja, kamu susah untuk ini. Susah untuk paham kalau Al-Quran. Waduh. Karena Al-Quran itu hanya sampai bagi orang yang berakal. Dan yang ada kedua juga itu mengenai jin. Emang dalam ada, hidup. Dek? Dinda Tahta monitor. Iya, bisa dibantu Kak datanya Al-Bukhari Apalagi? Surasot 75 Mana Al-Bukhari. ada Al-Bukhari surat son? Apa? Aduh, Maksudnya saya kan apa? belum tahu. Jadi tolong dituntun dong. Tolong dibantu, tolong dituntun, dibawa ke jalan yang benar. Yang mana yang Begitu. betul ini Al-Quran atau hadits? Oh, hadits. Hadits tak ada berbunyi begitu di Bukhari 75, mana ada kayak gitu bunyinya. Waduh, tolong dibantu Bang. Kita mau Iya, enggak pencerahan nih. ada haditsnya kayak gitu. Enggak ada hadis Bukhari 75 bunyinya kayak gitu, enggak ada. Loh Bang, ini kan Bang udah paham Quran, sudah paham hadis, minta dibantu tuntunannya ini. Saya penasaran dengan hadis itu. Kalau hadits Bukhari 75 itu tidak kayak begitu bunyinya. Aduh, pokoknya ada saya cari di Google itu ada. Ya ampun. Ya. Hadits Bukhari 75 bunyinya kayak gini. Qala akaltu min Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana benu hamsi sinin min dalwi. Tidak ada hubungannya dengan masalah azan. Anda dibodoh-bodohi sama Google itu. Iya, ada Bang hubungannya. Rasul. Jadi Nah, terus kalau Anda nggak tahu, berbicara saya mau download Quran juga. Kadang-kadang Al-Quran kita surah juga- As-Saffat ayat berapa? 75. Hah? 75 ya. 75. As-Saffat 75. Iya. Kok bisa? Apa hubungannya ya? Itu berbicara tentang Nabi Nuh. Walaqad nada. Aduh. Coba dibantu Kak. Ya, itu berbicara tentang Nabi Nuh. Walaqad nadana Nuh. Wala ni'mal mujibun. Tidak ada berbicara tentang azan. Apa ini? Ini Rasul dari Makassar. Waduh. Bisa dibantu gitu. Tidak ada hadis yang nggak ada, ayat Al-Qur'annya pun tak ada. Waduh, berarti Google ini udah mempermainkan kita ini. Kamu yang Ya udah deh, dipermainkan, Sanda. makanya jangan kau belajar Islam di Google. Kan saya mau belajar kemana? Bang Rasul ada di Makassar, kita di Tunjuk Timur. Nah, itu sana. lagi lagi orang Kristen. Sekali lagi lu ngomong gitu gua blokir lu. Sekali lagi gua blokir lu. Mending bahas agamamu, karena otakmu selevel dengan agamamu. Masa bahas Islam? Nggak boleh. Orang bahas Islam itu orang pintar, orang yang cerdas, orang yang berpikir. Baru bisa bahas. Ini aja kamu salah beri data. Bahas aja agamamu. Yesus ketika datang di tengah Bani Israel itu bertuhan atau ateis? Dia itu Bang, Allah itu punya 3 sifat di orang Kristen. Saya tidak tanya tentang Allah, yang saya tanya Yesus. Yesus itu bertuhan atau ateis? Dalam pertanyaan ini tidak masuk kategori dalam Alkitab kita Bang. Loh, Yesus menyembah. Yesus itu Tuhan kok. Loh, dia mengajar kenapa untuk menyembah? Kalau dia Tuhan, kenapa dia menyembah? Dia mengajar semua manusia untuk menyembah kepada dia sendiri. Dia mempraktekkan menyembah kan? Iya betul. Berarti dia mempraktekkan bertuhan, kepada betul? dia sendiri. Berarti dia Tidak, mempraktekkan dia bertuhan, betul? Dia mempraktikkan kepada berdoa kepada dia. Yang nantinya dia kembali ke Enggak, jangan kau bawa kegilaanmu dulu. Yesusnya dulu. Yesus mempraktekkan bertuhan, betul? Iya, ia mengajarkan bahwa Tuhan kita Nah, ada. sekarang ketika Yesus mempraktekkan, sabar. Ketika Yesus mempraktekkan bertuhan, bertuhannya kepada yang di langit atau bertuhannya kepada yang di bumi?
Yang dia cium itu di bumi, berarti menurut Anda dia Tuhannya di bawah bumi mungkin. Loh, Tapi dia tidak pernah menyembah bumi. Yesus bertuhan yang ada di langit atau Yesus bertuhan yang ada di bumi? Yesus bertuhannya di langit karena dia datangnya dari langit. Yang di langit. Berarti Yesus mengajarkan bertuhan kepada yang ada di langit. Yesus tidak mengajarkan bertuhan kepada dirinya. Betul? Betul, tetapi Lalu kenapa Kristen justru mempraktekkan menyembah kepada Yesus? iya, juga sifat tadi Allah itu Siapa yang mencontohkan? Siapa yang mencontohkan menyembah Yesus? Jawab. Jangan jadi penjaga, Bang. Kita ini udah merdeka, jangan jadi penjaga mencoba-coba, Bang. Siapa yang mengajarkan mempraktekkan menyembah Yesus? Siapa? Jawab. Ya kita percaya bahwa dia menyatakan bahwa aku berasal dari Allah Bapa dan kembali kepada Pertanyaan saya, siapa yang mempraktekkan, memberikan contoh menyembah Yesus? Jawab. Oh, itu para rasul yang duluan di kisah para rasul 1. Berarti Anda pengikut para rasul, Anda bukan pengikut Yesus. Nah, rasul Anda ini rasul beneran atau rasul-rasulan? Rasul beneran. Kalau rasul beneran, kenapa bertentangan? Kalau rasul beneran, kenapa bertentangan dengan prakteknya Yesus? Kenapa? Yesus berkata kalau berdoa bukan cium tanah. Kenapa prakteknya Yesus? Kalau mereka rasul asli, kenapa praktek yang dicontohkan Yesus? Kenapa berbeda dengan yang rasul-rasulan contohkan, perintahkan? Karena mereka sudah didatangi oleh Roh Kudus sehingga segala pekerjaan mereka benar. Kenapa Roh Kudus bertentangan dengan ajaran Yesus? Kenapa? Ya udah, mereka bernubuat mengusir setan dalam nama Yesus dengan Roh Kudus yang mereka terima. Iya. Kenapa ini? Yesus mempraktekkan menyembah kepada yang ada di langit. Kristen mempraktekkan menyembah kepada yang ada di bumi, yaitu Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada yang ada di langit. Sejatinya pengikutnya menyembah kepada yang ada di langit. Tapi kenapa kemudian Kristen justru menyembah Yesus yang ada di bumi? Kenapa? Yesus. Karena Yesus itu sendiri 3 sifatnya Allah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Luar biasa, Bang. Kalau Roh Kudus ada berapa pribadi di dalam diri Roh Kudus? Jawab. Yesus bukan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kutanya dulu, kalau Roh Kudus ada berapa pribadi di dalam dirinya? Katakan sifatnya Bang, jadi manusia, Bang. Kristal, kalau di dalam diri Roh Kudus yang kau maksud itu ada berapa pribadi di dalam Roh Kudus? Jawab. Roh Kudus itu hanya ada sifatnya Allah yang dalam diri kita, bukan dia pribadi. Roh Kudus sifat yang masuk. Ada berapa pribadi di dalam dirinya? Jawab. Hanya ada satu Roh Kudus dari Bapa. Bapa mengutus. Ini yang burung merpati apa? Burung merpati apa? Yang datang dalam rupa burung merpati apa? Membentuk burung merpati. Burung merpati ini pribadinya Roh Kudus atau bukan? Bukan, itu digambarkan itu seperti burung merpati. Gitu, Bang. Bagaimana ini? Yang mana yang betul ini? Tuhan. Coba. Dewa yang kau anggap Tuhan itu ada jadi manusia, ada jadi burung merpati. Oke? Nah,
yang jadi burung merpati ini ada berapa bagian lagi pada diri burung merpati tersebut? Jawab. Bang, Roh Kudus itu tidak dapat dilihat, Bang. Itu Loh, adalah yang burung merpati itu 99 apa? Yang burung merpati itu Allah atau apa? Allah. Yang Itu burung dalam bentuk- merpati itu apa? Burung merpati. Burung merpati itu Kita apa? ini juga baik Allah dan Roh Kudus bisa masuk ke kita. Burung merpati ini apa? Kok nyerocos kemana-mana ditanya burung merpati? Burung merpati yang datang pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu apa? Burung merpati ini. Itu mungkin burung-burung koplak mungkin itu. Burung koplak. Burungnya Bang Zuna koplak. Hey! Burung merpati dibilangnya burung koplak. Aduh, parah. Padahal itu Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati, kok bilangnya burung Iya, koplak. Bang. Dalam bentuk apa aja, Bang. Karena inilah kesalahan konsep pagan yang dipaksakan menjadi konsep Yahudi. Nggak bisa. Yahudi itu tauhid, sementara agama Kristen itu pagan, bukan agama Yahudi, beda. Burung merpati itu memiliki 3 pribadi sesuai dengan konsep Anda. Apa itu? Daging. Apalagi? Jasadnya. Rohnya. Apalagi? Bapak. Berarti 3. Berarti tiga pribadi dalam burung merpati. Dagingnya sebagai burung, rohnya sebagai Tuhanmu, dan yang kedua sebagai Bapak. Berarti 3 juga kan? Sebagaimana Yesus. Yesus ada rohnya, Yesus ada jasadnya. Di dalam diri jasad dan roh Yesus ada juga Bapak. Berarti juga 3. Bapak juga 3. Ada Bapak, ada Yesus, ada burung merpati. Berarti Tuhanmu ada 9. 99 mungkin. 9. Dalam diri Bapa ada 3 pribadi. Dalam diri Yesus ada 3 pribadi. Dalam burung merpati ada 3 pribadi. 9 Tuhan kau. 9, betul. Tambah 1 lagi 99. Betul itu. 99. Parah. Udah. Kamu istirahat dulu. Kamu ke gereja seperti biasa. Kau turunkan celana pendeta, colok pantatnya, cium tanganmu. Mudah-mudahan dengan begitu otakmu bisa lepas dari pitra doktrin dogma gereja. Udah, kamu istirahat. Minum kombantrin 1 papa.